Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat IKMB semuanya, bertemu lagi bersama saya Ika di acara Catatan IKMB. Nah, Sobat IKMB semuanya bagaimana? Sehat? Alhamdulillah. Nah, teman-teman dan sobat-sobat IKMB semuanya, ketemu lagi di acara Catatan IKMB. Kali ini Ika akan memberikan satu tema yang menarik. Nah, sebelumnya kalau teman-teman sudah nonton, kita ada bahas tentang Institut Kesehatan Mitra Bunda. Nah, untuk tayangan kali ini, teman-teman akan melihat lebih jauh lagi bagaimana cara penerimaan atau sistem pendaftaran dari Institut Kesehatan Mitra Bunda. Bagi sobat-sobat IKMB semuanya yang sudah menjatuhkan pilihan untuk di bidang kesehatan, bagaimana caranya ya untuk mendaftar di Institut Kesehatan Mitra Bunda. Alhamdulillah hari ini di studio kita sudah datang Ibu Roza Erda. Assalamualaikum Ibu. Salam Bu Ika. Bagaimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah Sehat. Alhamdulillah ya Bu. Nah Ibu, terima kasih sudah hadir di studio kita Bu hari ini. Ibu, hari ini kita mau bincang-bincang sedikit terkait dengan bagaimana cara penerimaan atau pendaftaran di Institut Kesehatan Mitra Bunda ya Bu. Nah Ibu, teman-teman atau sobat-sobat IKMB pasti ingin bertanya-tanya Bu, ada rasa penasaran kalau di Institut Kesehatan Mitra Bundanya sudah tidak diragukan lagi ya Bu ya, akreditasinya jelas, izinnya jelas, kemudian ada timbul minat untuk mendaftar Bu. Nah, bagaimana Bu, mungkin Ibu bisa jelaskan sedikit pendaftaran di Institut Kesehatan Mitra Bunda ini Bu? Ya, terima kasih Bu Ika kesempatan diberikan kepada saya untuk memberikan penjelasan pendaftaran baik itu masuk di prodi ataupun di Institut Kesehatan Mitra Bunda. Sebenarnya Bu Ika, kita tuh udah mulai ya Bu Ika ya, pendaftaran itu dari tahun 2020 di bulan November sampai sekarang itu udah masuk ke gelombang ketiga. Kita ada 4 gelombang untuk masuk perguruan tinggi. Jadi kita ada sistem ya Bu Ika ya, karena kita sekarang masa pandemi ya Bu Ika aja, jadi sistem pendaftaran kita bisa online, ibu-ibu anak-anaknya atau mahasiswa bisa lihat di web kita. Itu pendaftaran di web ada, kita langsung dengan ibu bisa mengisi biodata di sana. Dari bulan November kemarin 2020 itu gelombang 1 diujikan di Desember, kemarin di gelombang kedua mulai dari Januari, kita ada ujian lagi di bulan April kemarin, tes kesehatan dan tes tulis. Sekarang nih udah masuk gelombang 3. Jadi kalau udah masuk gelombang 3 ini sekarang, biasanya kan nih udah biasanya rame nih kalau gelombang 3. Kenapa? Karena memang di gelombang ketiga ini udah di masa lulus ya, udah di kelulusan adik-adik di SMA dan udah menerima ya nilai atau udah menerima kelulusan kita, itu ujiannya nanti di bulan Juni. Jadi udah pendaftarannya lewat online walaupun masa pandemi, walaupun kita tidak harus datang ke IKMB, itu bisa langsung aja di web kita, itu bisa langsung mendaftar di sana. Begitu sih Bu Ika, karena masa pandemi nih Bu Ika, jadi fasilitasnya kita sediakan secara online. Sebelum masa pandemi kita boleh secara langsung ya Bu? Boleh. Betul. Jadi karena kondisi saat ini Sobat IKMB, jadi di Institut Kesehatan Mitra Bunda memfasilitasi bagi Sobat IKMB yang mau mengakses langsung di websitenya, teman-teman dan Sobat IKMB bisa langsung klik saja di website di bawah ini. Teman-teman bisa nanti klik langsung, kemudian di sana akan Sobat IKMB temukan informasi terkait dengan pendaftaran di Institut Kesehatan Mitra Bunda. Nah, dan di Institut Kesehatan Mitra Bunda seperti yang Bu Roza tadi sudah sampaikan, bahwasanya ada 4 gelombang ya Bu total semua, dan saat ini sudah memasuki gelombang ketiga. Nah, bagi Sobat IKMB semuanya yang masih ingin daftar ke IKMB, masih memiliki peluang dan kesempatan bagi Sobat IKMB untuk masuk dan segera klik websitenya untuk mendaftarkan diri Sobat IKMB semua. Baik Bu, untuk itu terkait dengan pendaftaran ya Bu ya. Nanti Sobat IKMB tinggal klik saja di website. Sekarang udah model online, semuanya mudah semuanya. Jadi Sobat IKMB nggak perlu untuk datang langsung mencari informasi, semua sudah ada di online, di website ya Sobat IKMB. Nah Bu, bagaimana ada tidak Bu persyaratan yang harus dipenuhi oleh Sobat IKMB untuk mendaftar di IKMB Bu?
mendaftar syarat yang mendaftar ya pasti yang satu yang lulus ya. Itu udah jelas ya Bu Ika ya, lulus SMA. Tapi lulus SMA pun dari 2 tahun sebelumnya lulus itu juga masih dibolehkan karena syarat untuk masuk kuliah manapun sekarang tidak ada batasan umur. Umur berapapun ibu bapak, misalkan waktu kemarin belum ada biaya terus tiba-tiba umur saya udah sekian tahun nih, apakah masih bisa masuk? Itu masih bisa. Itu terkait dengan umur ya, karena ada juga yang bertanya, Bu umur saya udah 30 terus masih bisa masuk nggak Bu kuliah? Masih ini nggak? Karena saya baru ada dana sekarang, terus saya baru keinginan kuliah. Itu bisa kalau terkait umur. Terus dengan syarat yang lain ya, yang pasti itu di data di web itu ada foto warna, nanti ada syarat-syarat situ juga. Terus dengan ijazah ya Bu Ika di scan. Itu sih syaratnya itu aja. Terus nanti di web itu juga ada tertulis langsung daftar, nanti langsung pembayarannya. Di situ juga udah ada nomor rekening langsung. Jadi memang kita udah memfasilitasi senyaman mungkin, sesimpel mungkin bagaimana adik sobat-sobat Ika bisa mendaftar dengan mudah. Itu sih Bu Ika. Nah, begitu. Karena sekarang sudah sistem online ya Bu. Jadi tinggal upload, klik. Nah gitu. Semudah itu ya untuk sobat Ika semuanya. Nah, jadi tadi Ibu Roza sudah menjelaskan juga ujian apa sih yang nanti akan sobat Ika semua akan lalui, yaitu ada ujian tulis dan ada ujian tes kesehatan ya Bu, tes kesehatan. Dan sepanjang yang sudah berlangsung ini Bu, semuanya lancar ya Bu ya? Ya, alhamdulillah lancar. Cuma memang Bu Ika, kita kan namanya penerimaan mahasiswa, berarti kita ada juga penilaian yang lain ya Bu Ika ya. Dari segi tes kita untuk kesehatan, yang pertama kali yang kita mau lihat itu memang anak-anak yang tesnya juga kita lihat dari buta warna, kita lihat dari sana buta warnanya, kita lihat terus dia pecandu narkoba enggak, itu sangat ini ya untuk remaja ya Bu Ika ya, karena memang namanya perguruan tinggi berarti kita kan harus mendidik juga, kita lihat dari anak-anaknya juga dari tes kesehatan kita lihat, karena tes kesehatan kalau di kampus kita kalau khusus kesehatan buta warnanya kena itu mempengaruhi Bu Ika nanti karena kita berbau dengan sakit ya Bu Ika ya, jadi situ sangat mempengaruhi. Mungkin adik-adik di semua di sini kalau terkait tes itu masih tes kesehatan masih kita jalani 2 tes tersebut. Nah iya, nah itu ya sobat Ika semuanya. Jadi kita bukan tidak ada di tes, tapi tetap ada di tes. Artinya kita juga memiliki orang-orang pilihan. Nah apakah itu sobat Ika yang sekarang masih bingung? Nah ayo jangan ragu-ragu lagi untuk segera klik di website dan segera temukan informasi yang sobat Ika akan temukan info-info yang jelas di sana. Nah, Ibu terkait dengan Institut Kesehatan Mitra Bunda, kemudian Ibu cara pendaftarannya, bagaimana sih Bu reputasi dan bagaimana lulusan dari Institut Kesehatan Mitra Bunda ini Bu? Ya, terima kasih. Sejauh ini ya, sebelumnya Bapak dari sebelumnya kita udah nyampe sejak tahun 2002 ya, itu alhamdulillah lulusan kita itu udah bekerja di baik itu di Kota Batam maupun di luar Kota Batam. Rata-rata di sini peluang kerja kalau namanya kesehatan itu selagi ada rumah sakit itu tenaga masih kita butuhkan, dan banyak dari kita juga udah jadi PNS di rumah sakit ataupun buka usaha seperti, karena kita di Prodi S1 itu kan keunggulannya lansia ya Bu Ika ya, berarti gerontik. Jadi ada juga adik-adik tersebut membuka suatu usaha gitu ya Bu Ika ya, menampung perawat home care. Nanti dia lansia di sini kan banyak itu Bu Ika yang membutuhkan tenaga perawat secara ini, dia buka sendiri loh Bu Ika. Saya baru dapat kemarin, dia tidak bekerja tapi bekerja itu dia membuka, jadi kita tuh bukan hanya sebagai tenaga kerja, maksudnya itu hanya bekerja di rumah sakit, bukan itu aja, kita buka suatu usaha, terus nanti ada adik-adiknya di sana dia tampung, nanti bekerja ditempatkanlah di panti-panti atau di rumah-rumah yang memang membutuhkan tenaga medis terkait dengan lansia, itu salah satunya. Dan Bu, ada dengar-dengar nih Bu, dengar-dengar katanya kalau kuliah di situ cepet sih Bu masuknya. Cuman kalau nanti udah lulus, kok
kok lama ya Bu? Nah kalau di Institut Kesehatan Mitra Bunda bagaimana Bu untuk mungkin masa tunggu ya Bu? Masa tunggu kerja itu sebenarnya di Terasa Sadi juga kita udah mau ini kan. Sebenarnya masa tunggu kerja alhamdulillah ya Bu ya. Belum anak-anak wisuda itu biasanya rumah sakit udah charter duluan. Biasanya itu ada Bu udah berapa yang tahun berapa, tahun bulan berapa Ibu mau wisuda? Iya, di booking. Maksudnya itu tenaga perawat memang alhamdulillah tenaga kita memang utamakan skill yang kita utamakan, bukan hanya skill teori ya, kita skill dari segi lahan prakteknya, dari praktek skill dari anak-anak tuh, karena kita 60-40 ya BK ya, 60 prakteknya, 40 teorinya, karena dengan kita memiliki rumah sakit sendiri, jadi kita lebih leluasa atau lebih bisa mengarahkan untuk anak-anak lebih memahami skill dari lahannya. Jadi memang dari penerimaan mahasiswa kita setelah tamat, alhamdulillah sih baru 3 bulan itu udah, belum sampai 3 bulan udah bekerja. Karena mahasiswa yang praktek itu sudah ditempatkan ya Bu untuk di rumah sakit negeri maupun swasta ya, kayak di Puskesmas BK itu rata-rata dari 20 Puskesmas itu alhamdulillah sih saya pernah juga ya ke Puskesmas rata-rata Ibu Rosa ini saya alumni ya, alhamdulillah sih kalau alumni kita udah bekerja di beberapa tempat kita pun seneng gitu kan Bu Ika ya. Bu, karena sudah menyebar ya Bu di beberapa di pelayanan kesehatan yang sudah bekerja dan itu tidak menunggu waktu lama untuk mendapatkan pekerjaan. Alhamdulillah. Kemudian ini Bu, mungkin ini merupakan hal yang ingin ditanyakan juga oleh Sobat Ika yang ada di rumah ataupun yang ada di mana saja terkait dengan beasiswa di Institut Kesehatan Mitra Bunda, ada nggak ya Bu? Ya jelas ada Bu Ika. Ada ya Bu. Jadi beasiswa ini juga ada beberapa bagian ya Bu Ika ya. Ada beasiswa UKT itu terkait kemarin ini dapat UKT itu ada sekitar 50 orang Bu Ika. Terus ada beasiswa KIP itu kita sekarang itu jumlahnya udah lumayan banyak karena memang KIP itu tanpa ada biaya sama sekali dan malah dapat tunjangan. Dan ada beasiswa dari yayasan, itu juga ada beasiswa nanti kita ada juga beasiswa terkait Hafiz Quran. Jadi nanti mungkin informasinya nanti Bu Ika, memang Hafiz ini kita tahap seleksi sekarang. Nanti pengumuman yang lulus tidaknya itu di bulan Juli akhir, nanti beasiswa tersebut baru kita umumkan secara ini, karena memang beasiswa ini bertahap. Jadi kalau sekarang ini kan tahap seleksi. Nanti tahap seleksi untuk beasiswa penerimaan mahasiswa yang terkait dengan beasiswa. Nah, berarti banyak peluang kesempatan bagi Sobat IKMB semua jika terkait dengan biaya ya Sobat IKMB. Jadi ingin membantu orang tua tapi ingin mengembangkan pendidikan ke depannya. Nah, jadi Sobat IKMB di IKMB ini juga memiliki banyak beasiswa dan itu nanti akan diinformasikan kepada Sobat IKMB semuanya. Jadi Sobat IKMB jangan khawatir ya, informasi terkait dengan beasiswa tersebut akan diberitahu. Nah, kemudian ini Bu, terkait dengan biaya pendidikan nih Bu. Nah, mungkin Sobat IKMB penasaran bagaimana terkait dengan biaya pendidikan sehingga Sobat Ika di rumah bisa mempersiapkan mungkin Bu dari awal. Ya. Gimana Bu? Kalau biaya saya nggak bisa rinci ya, tapi dari sistem biaya itu pasti ada biaya SPP dan biaya pengembangan pendidikan. Itu nanti bisa dilihat di web itu secara rinci, rincian biaya itu biaya dari SPP kita per bulan karena meringankan kita bayar SPP per anak-anak bayar per bulan, tidak per semester. Kita pecah dari bayaran per semester itu jadi bayar per bulan. Jadi itu sih di luar dari kalau anak-anak itu adalah kalau praktek lapangan mungkin di luar dari anggaran yang di web, itu aja sih beda dari anggaran. Jadi benar-benar meringankan ya Bu. Jadi Sobat Ika semuanya kalau nanti sudah masuk, nanti kalau untuk pembiayaan atau kedepannya bagaimana, khawatirnya nanti tidak cukup biayanya. Nah ternyata di Institut Kesehatan Mitra Bunda itu bisa dibayarkan per bulan ya Bu. Nah sehingga itu akan meringankan Sobat Ika semua. Jadi bisa dikoordinasikan dengan orang tua atau wali gitu. Wah, kemudian nanti untuk terkait itu bisa dicek di web ya Bu ya. Nah, jadi rinciannya iya betul. Jadi nanti rinciannya sudah ada di web.
jadi Sobat Ika semuanya bisa dicek di situ apa saja sih yang akan dikeluarkan untuk terkait dengan pembiayaan. Kalau kurang jelas boleh telepon. Oh boleh. Nah itulah teman. Kan nggak bisa betul. ini ya, Mungkin ada hal-hal yang ingin Sobat Ika klarifikasi ya, atau mungkin ingin mendapatkan gitu. kejelasan ya Bu. Nah itu bisa ditelepon melalui line telepon di Institut Kesehatan Mitra Bunda. Iya, nanti akan diinformasikan ke Sobat Ika yang ada di rumah maupun yang ada di mana saja. Bu, untuk terkait dengan alur pembayaran bagaimana Bu? Ya, kita karena memang masa ini ya Bu, kita semuanya melalui sistem. Sistemnya Bu. Kata kita ada student cash-nya, jadi kita anak-anak memang kita tidak membayar ke kampus, itu melalui nanti dapat akun masing-masing Bu Ika. Kalau setelah masuk anak-anaknya dapat akun masing-masing, nanti dia langsung bayar ke bank. Kita memang pakai bank, boleh bank mana saja dia bayar, tidak harus dengan bank yang satu, karena kita pakai anak-anak tersebut, dia membayar di situ langsung nanti akan tersalur ke sistem untuk bagian anak tersebut sendiri. Jadi memang kita membatasi anak-anak untuk membayar cash gitu. Jadi memang langsung anak-anak bayar di bank, tapi banknya tidak terbatas, mana saja gitu ya. Jadi pun bisa Bu. Nah, betul. Yang penting ada internet ya Bu. Ada internet, terus akunnya tidak salah. Akun tidak salah. Dan harus konfirmasi dulu ke bagian keuangan, lihat di sistem atau lihat dulu di student desk-nya anak tersebut, lihat di handphonenya, dia pakai handphone, semuanya pakai handphone. Dilihat dulu berapa nominalnya, nanti mau kan dia baru bayar. Jadi tidak bisa juga nominalnya misalkan 1 juta terus tiba-tiba dibayar 900, itu tidak akan connect dengan sistem dan dia tidak bisa pembayarannya gitu. Jadi harus pas dengan apa yang di aplikasi. Nah, gitu ya. Nanti Sobat Ika, jadi akan terlihat jelas seberapa yang akan dibayarkan, kemudian nanti bisa terkoneksi ya Bu ya. Gitu. Nah, Bu, memang tidak ada yang mengharapkan ya Bu kondisi saat ini. Kita sudah memasuki hampir 1 tahun lebih ya Bu. Sudah 1 tahun lebih kita masih dihadapkan dan kita harus bertahan dengan kondisi pandemi saat ini. Dan itu Sobat Ika juga pasti mengalami hal demikian juga. Nah, di Institut Kesehatan Mitra Bunda ini juga menyesuaikan melalui proses yang ada, walaupun saat ini kondisi masih mengharuskan kita berjarak, yaitu dengan melakukan proses pembelajaran tidak terhenti begitu saja ya Bu, tapi ada pilihan-pilihan yang bisa kita lakukan walau masa pandemi. Nah, di Institut Kesehatan Mitra Bunda ini bagaimana Bu terkait pembelajaran? Alhamdulillah WK kita udah punya Syakat, udah punya e-learning. Anak-anak dalam proses belajar kita memakai aplikasi Zoom-nya juga udah masuk langsung Bu Ika ke Syakat. Jadi jadwal mengajar dosen dengan jadwal Zoom itu udah satu link. Jadi kita memang menyesuaikan dengan suasana pandemi sekarang, tidak mengurangi, cuma kelasnya aja yang beda Bu Ika. Jadi dengan kelasnya mungkin dia duduk di rumah, tapi biasanya kita ngumpul satu kelas ya Bu Ika ya. Sekarang dengan kondisi Zoom tidak mengurangi kapasitas atau tidak mengurangi bagaimana keefisienan dalam kuliah. Cuma memang bagian di praktek itu juga ada, tetap praktek di laboratorium, tetap praktek itu pakai sistem SIP. Jadi kita membuat protokol kesehatan pakai APD juga, terus nanti dan anak-anak tersebut tidak sekali datang. Kita bikin bergelombang, beberapa sesuai dengan standar protokol yang diterapkan di kampus. Jadi alhamdulillah dengan pakai Syakat learning, dengan memakai program Syakat itu baik itu tugas, baik itu pengajaran, itu alhamdulillah tercapai. Alhamdulillah. Nah, itu ya Sobat Ika ya. Jadi walaupun masa pandemi, Institut Kesehatan Mitra Bunda masih bisa untuk melanjutkan dari pendidikan, yaitu pembelajaran melalui daring atau online. Yang saat ini di Institut Kesehatan Mitra Bunda sesuai tadi yang sudah dijelaskan oleh Ibu Roza, bahwasanya kita sudah link antara Syakat sistem akademik, kemudian Zoom ya Bu ya, dan student desk ya, dan e-learning juga. Jadi Sobat Ika nanti ada mendapatkan akun. Akun itu dimiliki oleh setiap mahasiswa di Institut Kesehatan Mitra Bunda, memiliki passwordnya sendiri, kita bisa masukkan sendiri kapanpun dimanapun. Yang penting nanti Sobat Ika mungkin perangkat bisa melalui handphone, bisa melalui laptop untuk berlangsungnya pembelajaran ya Bu ya. Di mana saja. Nah, semudah itu. Betul. Gitu, di mana saja ya Sobat Ika ya. Semasa pandemi ini ya Bu Ika, tapi kita kan tidak berharap
Iya, ini berpanjangan ya, Bu. Mudah-mudahan tahun Iya. depan kita udah Amin. bisa untuk bertatap muka. Betul, Sebenarnya pandemi ini Iya. berlalu ya. Iya, Kita betul. nggak berharap Semoga lama-lama cepat berlalu ya, Bu. iya. Nah, Bu, mungkin ini hal yang Sobat Ika juga pengen tahu nih, Bu. Kalau nanti sudah masuk nih di Institut Kesehatan Mitra Bunda, ada tidak ya, Bu, kemudahan-kemudahan yang diberikan Institut Kesehatan Mitra Bunda ke mahasiswa, Bu? Apakah ada kemudahan-kemudahan yang bisa diberikan oleh IKMB kepada mahasiswanya, Bu? Ya, kemudahan itu kan ini ya Bu Ika ya, selain dari sistem kita udah memberikan kemudahan dari perkuliahan, kita ada memudahkan bisa lewat online semua, dan kemudahan di sini juga dalam pembayaran juga udah sistem online, perkuliahan sistem online, terus kemudian dari sini juga dari segi pembayaran kita udah cicil juga, terus dari dosen-dosen kita mengharapkan lebih kooperatif, memang kita udah terapkan saling ini dengan antar mahasiswa, itu kemudahan yang kita berikan. Baik, dan kemudahan yang lain mungkin tadi kita sudah kerjasama ya, Bu, ada Iya. kerjasama di beberapa rumah sakit. Nah, itu juga memiliki kesempatan untuk Sobat Ika melatih skillnya ya, Bu ya, melatih skillnya atau kompetensinya dengan berpraktik di lahan praktik. Kita ada semua rumah sakit loh Bu Ika. Iya, Bu, ya. Makanya dengan kemudahan itu juga kita mahasiswa kalau perawatan kan bukan ini ya, tetap kita praktek, cuma batas waktu kita kurangi karena kalau kesehatan apalagi terutama perawat dan bidan kalau tidak ada skill Praktek, dengan Bu. nggak mungkin kan Bu Ika dengan dia Betul. hanya dengan pantau. Iya, benar, Bu. Maka kemudian di sini memang rumah sakit yang kita ini kan sesuai dengan protokol kesehatan dan tadi anak-anak praktek dengan mudah di lahannya. Jadi karena bimbingan dengan CI dengan ini semua butuh memang secara nyata gitu. Cuma dengan kita dengan masa pandemi mungkin pembatasan. Begitu ya, Bu ya. Iya. Wow, sangat luar biasa sekali, Bu, untuk di Institut Kesehatan Mitra Bunda. Jadi Sobat Ika semuanya nggak bingung lagi kan, nggak pusing lagi kan terkait dengan pendaftaran, kemudian beasiswa ada tidak ya di Institut Kesehatan Mitra Bunda, terus bagaimana pembayarannya. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Roza bahwasanya banyak kemudahan-kemudahan dan kelebihan yang Sobat Ika akan dapatkan jika Sobat Ika berkuliah di Institut Kesehatan Mitra Bunda. Sekali lagi Sobat Ika, silahkan cek websitenya di link di bawah ini, dan teman-teman dan sobat semua akan mendapatkan informasi selengkapnya di sana. Jika Sobat Ika mau pusing atau mungkin ada hal yang ingin dikonfirmasi, itu boleh melalui line telepon yang aktif ya, Bu? Iya, aktif. Lagi ya Sobat Ika semuanya, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara kali ini. Bagaimana Sobat Ika, mulai jelas ya bagaimana sistem yang ada di Institut Kesehatan Mitra Bunda. Jangan ragu lagi, jangan pusing lagi. Yang lagi galau sekarang ini, putuskan minat untuk berpilihlah di Institut Kesehatan Mitra Bunda. Cek langsung websitenya sekarang. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Kalau begitu, terima kasih ya, Bu ya. Pamit untuk teman-teman dan Sobat IKMB semuanya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.